Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 2 Mei 2024, yaitu hari trading ke-75. IHSG hari ini seperti dugaan sebelumnya akan menutup gap, apalagi The Fed pengumumannya tidak mempertahankan suku bunga. Dia belum ada rencana akan menurunkan suku bunga. Bahkan timbul kalau nonton di Bloomberg itu kekhawatiran inflasi tidak terkendali ya dengan kondisi perang dan sebagainya. Cuma nonton klip-klipnya aja lah di Bloomberg. Oke, namun begitu ada tiga kita alertnya, PTRO, MNCN, TPA. Nanti kita akan bahas komposisinya juga, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi yang bergejolak seperti ini, Bapak dan Ibu. Baik, langsung kita ke trading snapshotnya Bapak Ibu. Turun 1,66 setelah kemarin naik 2 hari berturut-turut. Bapak Ibu, apa boleh buat? Asingnya keluar tidak terbendung. 2,5 triliun. Mau dilawan seperti apa ya? 2,5 triliun maksud saya. Dengan asingnya keluar begitu kan lokalnya ikut-ikutan panik ya Bapak Ibu. Jadi memang kondisinya outflow-nya besar. Tapi kita akan lihat ya, karena mengapa saya concern ke situ, karena itu mempengaruhi volume. Kita akan membahas price volume analysis, dan keluarnya asing ini nanti mempengaruhi volume yang cukup besar dan turunnya dalam. Oke, bagaimana cara turunnya? Dia tidak membentuk gap down, dia akan menutup gap up kemarin, dia turun sempat ada low di 2,24 baru. Nah ini ada sedikit, inilah orang-orang yang mulai masuk ketika merasa sudah bottom dan gapnya sudah tutup. Transaksinya lumayan besar Bapak Ibu ya, 16,7 triliun itu besar. Asingnya juga besar 2,3 triliun. Besarnya di mana dia keluar? Besarnya di Bank Mandiri. Masya Allah, ini 1,2 triliun Bank Mandiri. BBRI besar, BBNI ya. Jadi memang yang kebobot besar. BBCA mana pula di sini nggak muncul. Jadi apa boleh buat ya Bapak Ibu? Di all market dia 2,5 triliun, ya hampir sama. Jadi memang keluarnya ya begitulah, diregular sama yang lainnya di all marketnya sama. Asingnya 46%. Jadi porsi asing ini semakin lama makin besar. Dulu sebelum pandemik tahun 2018 itu dia pas pandemik cuma 9 triliun gitu ya. Sekarang 16 triliun. Besar sekali kepanikan yang terjadi. Mumpung IHSG naik mungkin mereka profit taking kali. Oke, itu dia trading snapshot. Ada alertnya PTRO, MNCN, dan TPA. Nanti kita akan pilih Bapak Ibu. Dia terkirim melalui Telegram bot. Machine learning backgroundnya adalah dia terkirim secara sekuensial. Dia terkirim semua di season 1. Karena season 2, setelah alert jam 11 dia turunnya makin dalam ya. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Ini ada disclaimer. Bapak Ibu silahkan baca. Jadi intinya adalah disclaimer on. Ini supaya cepat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe ke channel YouTube ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan Bapak Ibu bisa terupdate dengan informasi terbaru kalau saya upload video. Oke, nah hari ini Timnas Day, maka saya tidak akan membahas secara detail, tapi saya akan memberikan kondisi IHSG. Kita akan cari-cari zona demand, saham-saham yang bagus. Bapak Ibu nanti kalau Timnas belum buka, bisalah siap-siapkan dulu untuk persiapan trading plan besok. Karena saya percepat ini, nanti setelah ini saya akan buat trading plan. Karena nggak bisa diabaikan kondisi market seperti ini. Kita harus nyetir lah ya Bapak Ibu. Mana yang masuk, mana yang sudah harus kena stop loss. Seperti saya tadi ada yang kena stop loss juga. Ya nggak apa-apa ya, jadi punya cash. Mudah-mudahan turunnya ke zona demand. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Oke, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya Bapak Ibu. Kemarin saya banyak buat video karena waktu libur dan juga banyak, tadi juga ada pembahasan pagi-pagi. Bapak Ibu nanti bisa join ke Telegram channelnya ini. Nah, tadi sudah video kemarin saya cerita bahwa oh ini ada opening gap ini. Di after market close kemarin ada opening gap. Besok dia akan turun. Ya kira-kira jam 10 setelah 1 jam atau jam berapa itu ya Bapak Ibu, dia cepat. Jadi setelah itu, ini kalau nggak salah saya posting lagi bahwa sudah tutup, tinggal kita perhatikan saja di mana ada demand-nya. Oke, Bapak Ibu, jadi jangan lupa untuk join ke channelnya, ada di deskripsi video. Sekarang kita kembali ke botnya ya. Oke, kita akan mulai lakukan analisa after market close, tapi tidak akan selengkap biasanya karena ada bola, ada timnas. Nggak akan berlama-lama ya. Biasa yang kita lakukan, seperti biasa yang kita lakukan pertama-tama ada kita cek alertnya Bapak Ibu.
Ini kita lakukan screening. Hari ini ada Petero, MNCM, TPA. Kemarin ada beberapa yang naik ya Bapak Ibu. Nah, kita akan cek juga dengan Rekom. Ya, sekalian saya cek berjalan nggak. Kadang-kadang namanya automatic robot ini ada errornya juga. Oke, tanggalnya tanggal 2 bulan 5, Bapak Ibu. Di sini BRPT sign of weakness, BBNI bearish sign, Elsa kemarin alert kalau nggak salah, sekarang dia bullish sign. PTRO kemarin dia muncul di Rekom ya Bapak Ibu, kalau nggak salah. PTRO sekarang bullish sign. Ya, PTRO hari ini, bukan kemarin. Hari ini PTRO bullish sign, dia ada alert, big bearish, Tron, end of bearishness. Oke, kita akan bahas PTRO ya Bapak Ibu. Tron sell. Oke, di sini juga ada yang bearish, yang bullish auto. Auto ini mau dividen ya. Lalu PTRO, ada PTRO, kita akan bahas PTRO. BMTR, Java, MNCN ada alert, jadi Bapak Ibu, bagus dia, Bapak Ibu. Kita akan analisa singkat semuanya sekali ini. BMTR buy, MNCN buy, Golden Cross ada ASI, BMTR, oh, ini bagus ya BMTR yang mulai bagus. MNCN juga bagus, Bagas SMA, kayaknya bagus semua. Elsa, PTRO juga break upper downtrend, mungkin dia the best time for buying. Kalau ada waktu, kalau nggak ada bola, mau saya buat tutorial untuk membuat trading plan kalau di break upper downtrend. Mungkin ada the best time for buying. Oke, sekarang kita cek dengan SCR Vibum. Kemarin banyak ledakan volume ya. Ini kita lihat, ada nggak ledakan volume yang bagus untuk penutupan hari ini? Ada Java. Java ledakan volume. VPA, JPA. Ini kalau ada waktu bisa juga bikin untuk analisa singkat saham ledakan volume. Biasanya menarik kalau ledakan volume ini. Tapi dia candlenya bearish. Oke, ya dia opening gap up lalu udah tutup gap up-nya. Oke. Berikutnya kita akan SCR Extreme. Nah, ini mungkin banyak yang fear lagi ya, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa. Avia sudah fear, BJBR masih fear. MTEL fear. Kemarin saya lihat, waduh, tadi juga ada sudah bikin analisa dia new low ya. Tapi kalau ada demand masuk boleh itu. AMMN Extreme Grid, Brand Grid, hati-hati. Cuan Grid, Doit sudah Grid. TPA juga Grid. Sekarang kita lihat dengan SCR Panic. Ini ada nggak saham-saham yang keluar alert atau yang bagus tapi berada di zona panic menuju hope. Ya, ini boleh cek. Banyak sekali paniknya. Memang market kita lagi panik nih Bapak Ibu ya. BCA panik, BBTRM panik semua. Mana? Wah, ini luar biasa ya. Jasa Marga panik. Mana yang alert? Nggak ada keluar. Wah, ini panik. Bapak Ibu silahkan cek. Sekarang kita lihat ada nggak di Hope, SCR Hope. Mungkin yang di Fear juga banyak ini. Excel, MCAS, MTDL, SMRA, WIM Hope ya Bapak Ibu. Oke, itu dia Bapak Ibu. Silahkan dilanjutkan screening yang lainnya. Ada Bapak Ibu bisa ketik perintah help. Jadi untuk screening lainnya ada di sini ya Bapak Ibu. Nih ada SCR, screening. Oke, sekarang kita mulai pembahasan komposit saja biar cepat. Kita mulai dengan Speedo Composite. Ini kalau asingnya keluar memang terdampaknya ke kompositnya signifikan jika keluarnya saham-saham market cap-nya besar ya, yang bobotnya besar. Oke, kemarin sempat grid, sekarang IHSG dia kembali netral. Bapak Ibu berada di tengah-tengah. Saya lihat juga belum membentuk new low, netral. Kalau besok dia masih keluar, dia jatuh asing masih keluar, dia jatuh ke fear. Kita harus berhati-hati. Benar-benar rem, kalau mau beli tunggu dia di zona demand. Nanti kita akan bahas. Oke, kita lihat dengan star C0. Ini adalah rotasi bintang. Dengan pusat rotasinya adalah composite. Oke, ini rotasi bintangnya Bapak Ibu. Dengan catatan kita IHSG-nya turunnya dalam. Jadi ya begini ya, meliuk-liuk dia karena memang pergerakan relatif. Properti tiba-tiba dia melesat tinggi. Karena secara relatif komposisinya melemah. Industri juga melesat tinggi. Cukup volatile dia, Bapak Ibu ya. Kesehatan yang konsisten naik. Terjadi akselerasi, energi bergerak semua berbalik arah. Yang sempat melemah kemarin semua, sekarang malah menguat semua secara relatif. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu begini, di sektor daily, di sektoral, saham-sahamnya segitu volatile. Lihat weekly-nya ya, lihat weekly-nya. Oke, sekarang kita lihat untuk VPA Weekly Composite.
Kita mulai dengan price dan volume composite. Kita akan lakukan pembahasan. Apa yang saya ceritakan kemarin bahwa gapnya akan tutup. Ya, kita tutup. Nanti di daily kelihatannya. Sekarang kita lihat di weekly-nya tidak ada sinyal Bapak Ibu. Low, volumenya low karena kita ada libur juga kemarin. Sekarang dia sempat naik, sempat close di atas mid Donchian line, tapi dia turun lagi ke bawah. Itu saja yang bisa kita lihat karena volume weekly-nya belum valid ya Bapak Ibu, masih ada besok. Tetapi ini memang mengkhawatirkan. Ini ada marking up, ini adalah uptrust, ini ada marking down. Tetapi saat ini belum tutup lah mid low Donchian-nya. Jelas ya di sini dia masih rebound, tapi takutnya nanti di daily kelihatan. Ini high low high nanti ada low low. Tapi inilah ya, begitu 7026 ini jebol, weekly-nya jebol, itu cerita sesuatu yang harus kita antisipasi ya. Akan terlihat di daily nanti. Oke, ini weekly-nya. Kita tunggu hari Jumat data close-nya. Sekarang kita lihat VBP weekly composite. Nah, ini kita akan lihat demand zone-nya seperti apa kalau seandainya mid Donchian-nya jebol ya. Oke. Ini yang saya bilang Bapak Ibu ya. Ini kita harus lihat kalau mau buy on weakness atau mau itu tunggu ya. Karena dia kalau tidak ada demand yang kuat menahan, harganya akan turun. Supply-nya akan tidak ada yang absorb. Harus ada demand yang mengabsorb supply. Itu hukum pertama Wyckoff ya Bapak Ibu kalau belajar Wyckoff. Itu dia bicara hukum pertama adalah harga saham itu bergerak karena ada ketidakseimbangan, imbalance antara supply and demand. Bukan karena laporan keuangan, bukan karena fundamental perusahaan. Harga naik itu karena supply meningkat atau demand meningkat atau sebaliknya gitu. Perubahan di situ ya. Jadi apakah itu karena ada berita, itu karena ada fundamental perusahaan atau ada aksi perusahaan yang lain, itu bicaranya berbeda. Tapi harganya naik karena supply dan demand. Oke, ini disebut dengan demand zone. Jelas sekali Bapak Ibu ya. Jadi besok ini kalau dia high, low, naik ke atas naik ke atas, baru dia turun ke bawah. Mulai di sinilah baru kita bisa nunggu Bapak Ibu. Nanggung ini. Di daily nanti kita juga cek ya. Karena ada gap juga. Itu yang bikin kemarin saya kena stop loss. Udah ikhlas saja dan berharap dia doanya turun ya. Waktu bulan puasa saya doa semoga kalau udah kena stop loss semoga bisa beli saham lebih murah. Sekarang kita lihat dengan VPA Composite. Kita udah tahu di weekly-nya situ ada demand zone. Yang kita lihat lebih detail dengan chart daily-nya. Jangan lupa nanti kita nonton timnas ya, itulah. Ya, market naik turun, penting kita siapkan trading plan. Tetapi kalau timnas ini momennya kegembiraan sama-sama kita nikmatilah. Suka dukanya gitu. Oke, ini yang saya katakan Bapak Ibu. Dia patternnya sudah terbentuk ya di ini karena apa? Dia sudah break di sini, the best time for selling. Inilah second chance to buy. Ini disebut dengan marking up. Sekali lagi yang baru menonton, ini disebut dengan marking up, tapi Wyckoff structure ya. Ini disebut dengan distribusi. Ini kayaknya bisa saya jadiin bahan untuk workshop ini, workshop volume 4. Ini adalah uptrust. Uptrust ya. Tidak ada sinyal. Baru ini adalah the best time for selling. Ya, di sini adalah second chance to sell. Ini sudah lewat fase E. Karena dia akan membentuk high low, high lower low, high, lower low. Ini coba jebol ke atas. Nah, ini menjadi batasan kita. Kalau besok dia jebol ke bawah, kita tunggu di bawah sini pasti ada demand zone atau ini ada gap. Kayaknya belum tutup tuntas. Jadi kita nanti pakai chart PVP. Sinyal hari ini day move indicate strength, indicate weakness. Jadi memang waspada kalau kena stop loss, ikhlas saja kita kejar di zona demand-nya lagi buyback. Ya, jangan sampai nyangkut terlalu banyak ya Bapak Ibu. White lower. Jadi soalnya apa? Ini nih valid dia. Jadi dia mengatakan price-nya bearish-nya turun, ya dia bearish. Bearish itu divalidasi oleh ini, price-nya valid ya. Price-nya bearish ya. Bearish ya. Lihat volumenya high, berarti dia valid. Price discount everything, volume validate. Jadi masalahnya volumenya ini above average ya, jadi dia claimnya fall down tapi belum terkonfirmasi membentuk new low, patternnya belum konfirmasi, cuman dia valid ya, ada perlawanan sedikit.
Oke, kita lihat di mana zona demand-nya. VBP, composite. Kita kalau mau buy on weakness, carilah zona-zona demand ya, atau kalau untuk yang price action mengatakan support area boleh ya. Kalau area itu sebenarnya demand ya, kalau support itu line. Tapi sama aja lah, yang penting profit kita. Oke, Bapak Ibu, ini lihat dia turun di sini, di bawah ini ada, mulai dari sini boleh atau mulai di sini boleh. Ya, di sini adalah mulai kita buy on weakness. Mudah-mudahan dia dapat. Tapi saya kemarin sudah sempat ini. Ini adalah gap yang dimaksud. Ini adalah demand zone. Waktu dia kemarin. Sekarang demand itu dijebol, dia menjadi supply. Yang ini ya, menjadi supply. Dijebol ke bawah. Sekarang ini juga menjadi supply. Banyak supply di atas. Banyak orang nyangkut lah pokoknya ceritanya. Nah ini kalau dia turun ke bawah, dia akan membentuk high, low, low, high, lower, low. Di sini kita nunggunya. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan punya cash lah. Kalau kena stop loss, buyback di sini. Sama dicek ini ada gap atau enggak. Kalau dia ada gap mungkin sampai ke sini dia. Pola kita. Ya, kalau weekly sampai ke sini. Yaitu tinggal money management. Jurusnya setelah technical, tinggal money management, setelah money management tinggal physical trading. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita ngadain workshop trading as bisnis lagi ya. Soalnya kalau market lagi susah gini paling enak kita belajar money management sama psikologi trading nih. Kalau technical gitu-gitu aja. Oke, sekarang kita akan lihat sahamnya Bapak Ibu ya. Kita akan lihat sahamnya hari ini. Semuanya akan kita lihat analisa singkat saja. Kita mulai dengan portfolio volatility map dari PTRO, MNCN, dan TPIA. Kita bikin singkat supaya kita bisa nonton Timnas. Sebelum nonton Timnas, update dulu trading plan kita untuk besok karena kondisi krusial nih dengan The Fed, berita The Fed. MNCN, PTRO, dan TPIA. Berarti TPIA yang paling volatil adalah TPIA dan PTRO. Tapi TPIA ini walaupun volatilitasnya tinggi, returnnya tinggi. Beda dengan PTRO untuk data 12 bulan. Nah, MNCN ini tidak terlalu volatil tapi daily returnnya minus. Dia turun terus ya dalam setahun ini ya. Oke, TPIA begitu volatil. Sekarang kita lihat portfolio correlation map antara ketiganya. Mereka korelasi seperti apa? Ya, copy paste saja biar tidak salah ketik. Portfolio volatility map. Bukan portfolio volatility map. PCM, korelasi. Maaf. Portfolio correlation map. Kita akan lihat bagaimana korelasi mereka. Oke, sepertinya tinggi antara PTRO dengan TPIA, MNCN dengan TPIA, tapi MNCN dengan PTRO dia boleh ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah punya MNCN mau masuk PTRO boleh. Tapi jangan masuk TPIA karena koreksinya tinggi, risikonya tinggi. Tergambar sih dari sini PTRO sama TPIA koreksinya tinggi. Oke, kita mulai pembahasan sahamnya secara singkat semua. Kita mulai dengan PTRO ya pertama. Oke, kita mulai dengan PTRO. Kita cek pertama dulu alertnya. Alert PTRO. PTRO tidak fresh ya. Tanggal 25 dia sudah keluar ini Bapak Ibu. Lalu baru tanggal ini dia keluar lagi. Sebenarnya dia freshnya itu PTRO itu bulan 3. Bulan 4 tanggal 3. Sudah 4 kali. Ya, aduh nggak tahu nih ya bagaimana. Dia tidak fresh, harusnya sudah bergerak naik. Sekarang kita lihat dengan Speedo PTRO. Speedometer. Iya, sudah extreme grid ya Bapak Ibu. Kalau extreme grid nih hati-hati, kita cek nanti zona demand-nya ada nggak. Kalau ada nih sell on strength dulu, karena besok bisa turunnya dalam ini. Karena dia sudah ekstrim, atau bagaimana kita cek dulu ya. Kita lihat star PTRO. Nah ini ya seperti sebelumnya saya pernah mengatakan
mungkin dia akan mengejar target 7650 ini. Kalau dia sampai 7650 ini jual dulu sebagian lah, karena ini sebenarnya supply di atasnya Bapak Ibu. Tapi kalau volume weekly-nya bagus ini. Dari sini sebenarnya perubahannya nih Bapak Ibu. Terjadi akumulasi terus, masih terjadi akumulasi terus, tapi ada yang sudah sell supply-nya masuk. Takutnya ini kalau dia belum jebol, pandai-pandai lah trailing stop loss dinaikkan. Kalau dekat-dekat sini udah bisa profit taking. Sinyal weekly-nya sih effort to rise bullish sign, tapi kan sudah ekstrim ya Bapak Ibu ya. Apalagi dia sudah menyentuh ini nih kalau kita ketarik nih. Oke. Candle-nya masih oke. Kita cek ke daily-nya ya, VPA. Oke, VPA PTRO untuk daily, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita sinyalnya ada, bagus ya Bapak Ibu. Sinyalnya mengatakan effort to rise bullish sign. Volumenya besar, spread-nya besar, close-nya high. Valid ya, valid sekali. Valid ini. Ini break nggak ya? Break kayaknya. Dia break ya Bapak Ibu. Kalau ini lihat tinggi ini dia break. Low, high, volumenya turun, boom, naik. Volumenya oke. Dari sisi price volume tidak ada masalah. Dan tidak ada sinyal juga kalau di sini. Tidak ada sinyal seperti begini ya. Kalau dia keluar sinyal buying climax Bapak Ibu, biasanya itu supply-nya masuk. Ini enggak ya, dia enggak. Karena kemarin sudah ada candle merah merilis lalu dia break up. Kalau temperament lebih kecil dia muntuk high, low, higher high. Pattern-nya jalan. Tapi dia tidak memberikan second chance to buy di sini. Nah, itu pula dia ya. Ke atas dia ngejar stop loss dulu nih. Habis stop loss baru dia naik. Stop loss sudah bisa dinaikkan Bapak Ibu. Jadi karena dia sudah di atas, naikkan aja stop loss ke sini lah ya Bapak Ibu. Trailing sebelumnya kan dia belum. Sekarang karena ini stop loss bisa dinaikkan. Oke, kita lihat di VBB deh. Oh iya. Ini harus tarik garis ya Bapak Ibu, sepertinya memang break ya, nanti lihat di trading view. Ini ada zona, kenapa ini penting? Karena waktu kemarin ini menjadi supply. Di sini ada alert ya, di sini kalau nggak salah ada supply, coba sana supply-nya masuk, sekarang dijebol ya, sekarang dijebol. Dari 1, 2, 3, 4, 4 candle ini volumenya meningkat melakukan perbedaan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi sebelum ini sudah ada alert dulu kalau nggak salah sebelumnya. Ya, hari apa itu tadi kita lihat tanggal 24 tanggal berapa sudah ada alert. Nah, sekarang dia tertahan di demand zone, di supply sekarang menjadi demand kayaknya di sini. Ini menjadi demand. Jadi kalau dia turun rally base rally ini untuk yang ketinggalan beli tunggu di sini Bapak Ibu, tapi stop loss-nya bisa pasang di swing low ini. Di atasnya agak mengerikan karena ini supply-nya banyak nih. Begitu dia guyur ya, yang naik ke sini nyangkut semua Bapak Ibu. Ya, itu dulu lah yang bisa saya ceritakan. Sekarang kita lihat foreign flow-nya PTRO. Asingnya saya mau lihat nih. Oh, asingnya jualan Bapak Ibu ya. Asingnya keluar. Jadi kalau kita lihat asingnya 3,2. Hari ini dalam 5 hari 2 miliar, dalam 20 hari 1 miliar, 60 hari dia 3,12 miliar, dalam 100 hari 12 miliar. Jadi asingnya memang keluar. Hati-hati juga nih. Oke, itu kita lanjut dengan saham lainnya yaitu MNCN. Alert yang hak siar itu MNCN ya, bola. Alert MNCN. Timnas. Oke, fresh dia Bapak Ibu. Setelah tanggal 26 ini ada fresh ya. Kita punya alert yang fresh di ini. Kita lihat dengan Speedo MNCN. Mungkin bagus. Lihat dulu. Nanti kalau bagus, setelah ini saya akan lakukan analisa lebih detail untuk saya sendiri kalau memang berminat. Cek-cek dulu lah. Oke, dia berada di zona grid. Saat yang lainnya panik, MNCN berada di zona grid. Itu artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star MNCN.
Oke, untuk daily rotasi, daily star rotation untuk MNCN kita lihat di sini Bapak Ibu, dia sebenarnya sudah ada, fear-nya sudah melemah nih Bapak Ibu, tapi karena kompositnya volatile dia zigzag-zigzag. Hari ini dia melesat kencang, dia naik tinggi saat komposit rasionya IHSG-nya sebagai pusat rotasinya melemah. Jadi dia outperforming ya, outperform relatif terhadap pergerakan komposit. Cyclicalnya juga melemah, tapi cyclicalnya karena IHSG-nya turun dalam, dia juga turun cuma tidak terlalu dalam jadinya seperti ini. Jaraknya memendek karena ada deselerasi. Ini IHSG-nya nih Bapak Ibu yang bobot luar biasa. Kita lihat dengan VPA weekly. Bapak Ibu cek rotasi bintang untuk weekly-nya ya. Oh, dia turun terus di weekly-nya Bapak Ibu. Turun terus. Selling climax. Jadi dia masih bermain-main sini ya di rentang ini ya. Jadi kalau memang dia mau bergerak ini akan panjang. Karena ini berapa bulan ya? Juli sampai setahun lebih. Setahun lebih. Setahun mau 2 tahun nanti dia baru akumulasi kembali nih. Bapak Ibu mulai dari sinilah Juli, Agustus, mungkin 1,5 tahun sudah dia turun terus. Nah ini kalau akumulasi dia mungkin bisa kejar zona ini lagi nih targetnya. Oke, kita lihat dengan VPA, MNCN, daily-nya. Oh iya, kalau daily-nya mungkin sudah terlihat Bapak Ibu ya, sudah ada fase-fase akumulasinya di 360. Mungkin dia akan bergerak ke sana. Kalau dia break 360 maka dia mungkin akan menjadi the best time for buying. Ini sudah bottoming dia ini. Ya, ada spring sedikit. Selling climax, auto resistance, secondary test naik ke atas gitu. Sinyalnya effort to rise bullish sign-nya, volumenya besar, spread-nya bagus. Tinggal besok bagaimana? Besok kita lihat, mungkin dia turun. Jadi biasanya kalau dia naik, tes ke atas tertahan, dia kasih kesempatan untuk turun. Jadi dia akan bolak-balik ke sini nih. Panjang ya biasanya, kalau makin panjang makin bagus. Nah, pas dia turun ke sini, ketika sudah bentuk pattern, kita bisa buy selagi dia tidak membentuk nilo. Nilonya berapa? Stop loss 248 kurang 2 tick, berarti 280 stop lossnya. Oke, kita lihat VBP MNCN. Bapak Ibu cek VBP weekly-nya. Saya tambahkan aja satu ini karena kita mau nonton bola. Iya, di sini kelihatan Bapak Ibu ya. Ini ada supply. Ini supply. Ini sell mother candle. Jadi target tertinggi terjual di sini Bapak Ibu. Mau buat trading plan kita taruh di sini di 420. Kalau dia naik sini jual dulu. Ini 50% jual, nanti kita jualnya di sini nih lagi. Ini ada supply. Jadi menjual itu kita lihat di mana zona supply, di mana zona demand-nya. Membeli juga. Kalau dia turun ke sini buy on weakness Bapak Ibu nih. Jadi kalau dia turun, belinya di sini ya. Belinya di sini. Stop loss-nya agresif, bisa 2 tick di sini atau di bawah ini untuk konservatif. Terakhir kita lihat PIF-nya, PIF MNCN. Saya pengen tahu foreign flow atau bagaimana pergerakan asing di saham MNCN. Apakah ada hubungan mereka jadi penjual bola, siaran hak siar bola? Kalau kita lihat memang ada korelasi ya asingnya dengan MNCN harganya Bapak Ibu lihat di sini asingnya jual sahamnya turun, asingnya jual saham turun, asing jual saham turun, asingnya masuk sahamnya naik. Oke, dalam hari ini masuk 13 miliar untuk MNCN, dalam 5 hari 18 miliar, dalam 20 hari keluar 30 miliar, dalam 60 hari 38 miliar, dalam 1 hari 79,5 miliar. Hari ini ada asing yang menguat ya. Besok Bapak Ibu bisa cari di sini 330 bisa buy, 315 bisa 318 bisa buy, di 300 bisa buy gitu ya. Stop loss untuk agresif di sini 296 kurang 2 tick, untuk konservatif di bawah. Oke, itu untuk MNCN Bapak Ibu. Kita akan cek singkat saham terakhir. Jadi MNCN menurut saya bagus juga, bahkan lebih bagus dari PTRO kalau menurut saya ya, karena dia bottoming, harganya murah. Bukan bagus bagus, saya suka. Kalau kena stop loss kecil, risikonya belum naik juga, dia tinggi. Alert TPIA. Mungkin saya dibandingkan PTRO akan lebih berminat MNCN ya. Semoga nanti ini ya. Mungkin subscriber untuk yang berbayar MNC meningkat. Kira TPIA fresh juga dia. Di situ kita lihat dengan Speedo TPIA.
Wah, extreme greed ya sama dengan ini berbahaya, sama dengan PTRO ya, TPA. Jadi saya lebih suka MNCN relatif. Kalau di sini extreme greed, kita lihat dengan star TPIA. Naiknya sudah ekstrim dia TPA. Supply-nya mungkin masuk sudah. Oh, kita lihat TPA berputar-putar di sini, relatif composite, dia melemah. Nggak tahu nih kenapa candle TPA. Kita lihat dengan VPA weekly TPIA. Bapak Ibu lanjutkannya weekly-nya ya. Rotasi bintang weekly. Kalaupun mau beli TPA sudah tinggi dia ya Bapak Ibu, saya tidak terlalu suka. Saya sukanya kalau dia panjang sideways seperti ini, tapi saya belinya pas di sini ya. Lalu begitu saya beli di sini, sahamnya naik ke sini, itu saya suka. Cuman ini demam juga nih Bapak Ibu, lihat volatilitasnya. Kita lihat dengan VPA, TPIA. Tapi volumenya nggak oke tuh ya, karena dia masih weekly. Oh, ada sinyalnya, sinyal merah Bapak Ibu. Ini sinyal supply-nya masuk, sinyal merah, tapi nggak tertulis sini, volumenya besar. Oh, begini. Ini sinyal-sinyal mau downtrend ini Bapak Ibu ya. Tapi tidak ada karena tidak screening. Dia begini ya, mantul. Kayak dilukis nih Bapak Ibu ya. Nah, tuh. Bam. Ketika dia besar sendiri, naik, volumenya besar, ini mungkin akan turun. Saya tidak terlalu berminat dengan TPA karena sudah tinggi. Bagi yang sudah punya saja ini sarannya adalah untuk stop loss-nya dijaga benar-benar. Oke, kita lihat dengan PIF ya, PBP lakukan sendirilah. TPI ya karena volumenya memang besar, dia memang naik tinggi, tapi polanya saya tidak suka. Saya suka saham yang harganya murah, naiknya masih murah dan potensi naiknya tinggi gitu loh. Wah, kalau ini asingnya. Asing di TPA untuk foreign flow untuk saham TPA luar biasa Bapak Ibu ya. Dia akumulasi terus. Naikannya ini didorong dengan asing luar biasa 1,8 triliun dalam satu hari. Ya, ini asingnya saat asingnya keluar 2 triliun mereka masih masuk. Luar biasa nih Chandra Asih Bapak Ibu. BRPT juga mungkin akan bergerak ini ya, polanya akan sama. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk after market close hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk nonton Timnas, dukung Timnas sepak bola kita. Kedua, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Setelah nonton, sebelum nonton bola, Bapak Ibu siapkan dulu trading plan-nya supaya kita enjoy ya Bapak Ibu. Tetap portofolio harus kita jaga. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.